Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, marilah kita sama-sama mencari atau mengkaji apa yang dikatakan ilmu rasa atau pengenalan diri sejati. Saya selaku hamba Allah yang tidak mengetahui apa-apa, yang bodoh, yang miskin akan segala hal, akan tetapi ada tuntutan hati untuk ingin berbagi dengan teman-teman sekalian. Teman-teman, ketahuilah, kalau kita tidak memiliki ilmu rasa, kita tidak akan pernah peka terhadap orang lain. Kita tidak memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Bahkan kita akan selalu memiliki hati yang penuh kebencian. Akan selalu memiliki sifat-sifat yang tercela. Kita tidak akan pernah memiliki sifat-sifat yang terpuji apabila kita tidak mengenal yang sejatinya diri kita. Kalau kita mengenal, otomatis kita tidak akan pernah berani berkutik ataupun mencela ataupun menghina sesama, baik itu secara lahir maupun secara batin. Apa yang saya katakan ini, mari kita ulas sama-sama. Contoh, orang yang mengenal diri niscaya dia mengenal Allah. Di mana? Di mana wujudnya, disitulah hidupnya Allah. Jangan salah paham, jangan gagal paham siapa sebenarnya diri kita. Kalau kita berbicara tentang diri kita, kita kembali kepada asal mulanya manusia. Dulu Adam dibentuk sedemikian rupa. Sebelum ditiupkan nur ke dalam jasadnya, dia belum bisa berbicara. Tapi ketika dia sudah ditiupkan Nur Muhammad, maka dia pandai bicara. Bahkan dia bisa berdiri. Dan bagaimana pula kita bisa lupakan hal-hal yang sedemikian rupa. Bahkan sudah tertulis di ayat suci Al-Quran. Jangan hanya kita bisa membaca sejarah, tapi lupa akan diri kita. Bukankah kita terlahir di dunia ini sebagai khalifah untuk kita, untuk diri kita masing-masing, agar kita bisa mengenal diri, agar kita mencari siapa sebenarnya pada hakikatnya diri kita ini. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya dengan segala sesuatu. Allah kaya dengan segala nama, Allah kaya dengan segala rupa, Allah kaya dengan segala sifat. Bagaimana mungkin kita mampu bersifat kalau kita tidak memiliki sifat Nur Muhammad? Bagaimana kita lupa akan siapa yang pintar kalau kita tidak memiliki zat Nurullah? Bagaimana mungkin kita bisa pandai dalam segala hal kalau bukan Allah itu sendiri yang memiliki kepandaian itu? Maka itulah yang dikatakan pengenalan diri kita sejati. Kalau itu yang tidak bisa kita kenal, maka sia-sialah perbuatan kita. Percuma kita pintar atau mengaku-ngaku diri pandai, tapi kita tidak tahu yang sesungguh-sungguhnya siapa sebenarnya yang di balik layar itu. Manusia itu ibarat wayang yang dimainkan oleh Pak Dalang. Manusia ini ibaratnya pemeran yang diperankan. Terkadang kita diperankan antagonis, kadang-kadang kita diperankan lemah lembut. Itulah manusia. Tapi pada hakikatnya tetap yang hidup itu adalah Allah yang Maha Kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada Tuhan selain Allah. Maka Allah lah semua ini. Maka Allah lah sejatinya.
Kalau ini kita tidak ketahui, apalah artinya hidup kalian semua. Marilah kita kenal yang sebenar-benarnya. Di mana kita bisa mencari Allah itu? Tentu di dalam yang hidup. Banyak yang berkata, banyak yang berdakwah, Allah itu ada jarak 1 jengkal. Bagaimana mungkin kita bisa berkata-kata? Bagaimana mungkin kita bisa berdiri tanpa huruf alif? Coba kita pikir secara hati nurani. Kenapa bisa kita keliru? Kenapa Allah itu gaib? Karena kita tidak pernah mengakuinya. Kita memang aku adanya Allah itu sendiri, tapi kita tidak kenal, kita tidak merasai di mana kedudukannya, di mana tempatnya. Kalau hanya kita meraba-raba, biar anak TK pun akan bisa. Jadi intinya kita kaji. Inilah ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di dalam tubuh kita, di dalam bentuk kita. Kita semua ibaratnya mata ini adalah ayat, hidung adalah ayat, telinga adalah ayat. Itulah Allah telah menurunkan ayat suci Al-Quran, diberi kebesaran Allah, diberi ayat-ayat Allah, sehingga Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj diberi kebesaran Allah, diberi ayat-ayat Allah. Karena itulah buktinya adanya Allah, agar kita mengetahuinya. Sehingga Muhammad melihat tanpa melalui batas, sehingga dia bisa memandang dirinya sendiri, sehingga dia bisa membaca dirinya sendiri, sehingga dia ketahui namanya dia sendiri, rupa-rupanya, nama-namanya, cara-caranya, perkataannya pun dia. Itulah yang kita cari. Bagaimana caranya agar kita ketahui, ketemukan, kembali kita ketemukan. Pandang memandang, ini wajah tu wajahia lillazi. Aku hadapkan wajahku ya Allah kepadamu, agar kita bisa tahu siapa yang memandang dan siapa yang dipandang. Kalau ini yang kita tidak ketahui, subhanallah, kita tidak sholat pun berdosa. Di dalam sholat pun kita berdosa, karena kita tidak mengetahui siapa sebenarnya yang menyembah dan disembah. Percuma kita memiliki ilmu tinggi, kita tahu, kita paham, hanya kita tidak ketahui siapa sebenarnya. Itu yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang pandai, yang berkata-kata, yang memandang, yang pintar, yang punya nama? Bukankah tertulis di kitab Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Adam? Nur Adam mana dia? Mari kita cari di dalam diri kita. Inilah bentuk jasad manusia. Nur Muhammad adalah sifat, Nur Allah adalah zat. Itulah yang berkuasa. Di mana nur zat itu? Inilah yang hidup. Di mana dikatakan Nur Muhammad? Inilah sifat. Di mana dikatakan Nur Adam? Inilah yang terlihat bentuk tubuh kita semua. Ibarat lampu yang menyala. Dari mana asal mulanya itu nyala? Kalau kita pikir-pikir, dari kabel yang paling kecil, kayak kalah-kalah urat bulu, kayak kalah-kalah urat rambut, tetapi bisa menyala. Di mana? Di dalam diri kita. Itulah yang dikatakan rahasia. Terlalu bodoh kita hidup kalau kita tidak tahu yang namanya rahasia. Terlalu bodoh kita hidup kalau kita tidak tahu yang dikatakan Nur Muhammad. Terlalu bodoh kita hidup kalau kita tidak tahu yang namanya Nur Adam. Mungkin banyak yang tahu inilah yang dikatakan Muhammad. Mungkin banyak yang tahu inilah yang namanya Adam, inilah dikatakan Nur Allah.
Tetapi sejatinya kalau kita tidak bisa merasainya, kita tidak akan pernah tenang. Zuhudul kasrah bil wa'dah, zuhudul wa'dah bil kasrah. Pandanglah yang satu di dalam yang banyak, pandanglah yang banyak di dalam yang satu. Ibarat kita mencari yang namanya Ahmad, bagaimana kita bisa ketemukan? Sulit kita ketemukan karena saking terlalu banyak manusia, terlalu banyak wadah. Itulah yang bikin kita bingung. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.